Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia Allah taala, sembari berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu faraid. Dan pembahasan kita kali ini yaitu tentang hijab atau al-hajab, penghalang kewarisan sehingga seorang ahli waris tidak berhak mendapatkan harta warisan atau dia terhalang dari mendapatkan bahagian penuh atau karena hal-hal lain yang membuatnya tidak berhak untuk mendapatkan warisan sama sekali. Di dalam bahasa Indonesia, hijab atau hajab itu artinya penghalang. Dan yang dimaksud dengan hajab di sini adalah penghalang kewarisan. Dalam ilmu faraid, hajab itu atau hijab itu kita gunakan saja istilah hijab yang lebih populer. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu sebenarnya al-hajab, menggunakan istilah al-hajab. Hijab dalam ilmu faraid ada dua. Yang pertama hajabun bil awsaf, yang kedua hajab bil askhas. Ada hijab itu dengan sifat dan ada hijab itu dengan individu, askhas, dengan orang. Apa yang dimaksud dengan hijab dengan sifat? Sebenarnya ini sudah kita bahas ketika kita membahas tentang mawani'ul irthi, penghalang kewarisan. Silakanlah dirujuk kembali untuk lebih detailnya. Namun tidak ada salahnya kita mengulang penghalang kewarisan tersebut. Nah, hijab dengan sifat ini boleh terjadi pada seluruh ahli waris. Tidak tertutup kemungkinan siapa saja. Ketika sifat tersebut, salah satu di antara sifat tersebut ada pada ahli waris tertentu, maka dia terhalang dari mendapatkan warisan. Apa sifat itu? Yang pertama ar-riqu, perbudakan. Dan ini kita tidak bahas. Yang kedua al-qatlu, pembunuhan. Dan sudah seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah kita bahas sebenarnya. Baik pembunuhan sengaja, serupa sengaja atau tersalah. Seseorang yang membunuh orang lain, ahli warisnya atau muwarisnya, maka dia tidak mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya. Umpamanya ada anak waliyadzubillah membunuh ayahnya agar dia cepat mendapatkan warisan, maka anak tadi pembunuh itu tidak mendapatkan warisan karena ada sifat pembunuh itu pada diri sang anak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Jadi pembunuhan itu yang kedua. Yang pertama tadi perbudakan, ar-riqu, yang kedua al-qatlu, pembunuhan, yang ketiga ikhtilafuddin, berbeda agama. Dan ini pun sudah kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga sebaliknya. Orang kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Ketika ahli waris memiliki sifat ini atau salah satu dari sifat ini, maka dia terhalang dari warisan karena sifat tersebut keberadaannya dianggap tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya, eksistensinya itu tidak diperhitungkan. Dia itu tidak ada, dianggap tidak ada. Dan dia tidak mempengaruhi ahli waris yang lain. Dia terhijab dan dia tidak bisa menghijab ahli waris yang lain. Sebagai contoh begini. Umpamanya meninggal dunia, seseorang meninggalkan seorang ibu. Ibu, ini tema kita, maaf. Tema kita tentang al-hajab,
Hijab. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan ibnun qatil, anak yang membunuh. Kemudian dia meninggalkan akhun syakik, saudara kandung. Maka dalam pembagian warisannya sang anak ini dianggap tidak ada. Keberadaannya itu dianggap tidak ada. Maka ibu mendapatkan di sini sepertiga dan akhun syakik adalah asabah. Sementara anak yang membunuh ini dianggap tidak ada. Dia tidak mendapatkan apa-apa dan dia tidak bisa mempengaruhi ibu. Karena andai kata anak laki-laki ini dia tidak membunuh dan dia sebagai ahli waris, maka dia akan mempengaruhi bahagian ibu dari sepertiga menjadi seperenam, dan dia juga akan menghalangi asabahnya saudara kandung. Tapi karena dia membunuh, maka keberadaan itu dianggap tidak ada apa-apanya. Intinya wujuduhu ka'adamihi. Begitu juga andai kata di sini bukan ibnun qatil, anak ini tidak membunuh tapi ibnun nasrani, dia tidak muslim. Seorang anak dia tidak muslim, umpamanya dia Yahudi umpamanya, atau Nasrani umpamanya, beragama selain agama Islam umpamanya, maka anak ini keberadaannya dianggap tidak ada, dia terhalang dari kewarisan dan dia tidak mempengaruhi ahli waris yang lain. Sekali lagi, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijab atau hajab dengan ausaf ini bisa terjadi kepada ahli waris yang mana saja, yang sudah kita bahas terlebih dahulu. Tidak mustahil itu terjadi, dan andai kata terjadi, maka dia terhalang dari kewarisan dan tidak mempengaruhi ahli waris yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hijab dengan ashkhas, hijab dengan individu, dengan person, dengan orang, atau dengan ahli waris yang lain. Nah, ini terbagi dua. Yang pertama hijab hirman, yang kedua hijab nuqsan. Ada namanya hijab hirman dan hijab nuqsan. Yang satunya hirman, yang satunya nuqsan. Hirman, apa arti hirman? Ya, terhalang dari kewarisan, bukan karena sifat, karena ada orang lain yang lebih berhak. Kalau nuqsan, dia terhalang dari mendapatkan bahagian terbanyak. Jadi bahagiannya jadi berkurang. Sesuai dengan kata-kata nuqsan itu sendiri, berkurang. Kita bahas terlebih dahulu tentang hijab hirman atau hajab hirman. Hijab hirman ini di mana ahli waris itu terhalang dari mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lain. Dan kaedahnya sebenarnya bagi yang mengikuti kajian kita ini itu sudah dapat memahami sedikit demi sedikit. Kita mulai saja dari kaedah yang pertama. Yang pertama, bahwa ada 6 ahli waris yang tidak mungkin dia terhijab dengan hijab hirman. Artinya mustahil, andai kata dia ada, mustahil dia tidak mendapatkan warisan. Dia ada dan tidak ada sifat yang menghalang tadi pada dirinya, mustahil dia tidak mendapatkan warisan. Siapa itu? Al-walidani, kedua orang tua, ayah dan ibu. Yang kedua, al-waladani, anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga, az-zawjani, salah seorang suami ataupun istri. 6 orang ini mustahil dalam kasus faraid dia terhijab dengan hijab hirman. Mustahil dia tidak dapat warisan. Andai kata
ada yang memecahkan warisan atau menyelesaikan kasus faraid, lalu dikatakannya bahwa ayah tidak dapat warisan umpamanya karena terhalang oleh ABCD umpamanya, atau ibu tidak dapat warisan terhalang oleh ABCD, dan hijab itu hijab hirman, maka sudah bisa kita pastikan bahwa kasus itu tidak diselesaikan secara benar. Suami istri, ini perlu saya ulangi, suami istri tidak mungkin berhimpun dalam satu kasus faraid. Umpamanya dikatakan ada kasus faraid, meninggal dunia seseorang, ditinggalkannya seorang suami dan seorang istri dan seorang anak. Lah yang mati siapa? Kalau yang ditinggalkan itu seorang suami dan seorang istri, nah yang matinya siapa? Tidak mungkin. Suami dan istri tidak mungkin berkumpul dalam satu kasus faraid. Jadi kaidah yang pertama, kembali kepada kaidah hijab hirman ini, ada 6 orang sekali lagi yang tidak mungkin mereka terhijab dengan hijab hirman. Tidak mungkin. Orang tua, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, istri atau suami. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidah tentang hijab hirman ini seperti yang sudah kita uraikan dalam kaidah tentang asabah, di mana asabah yang lebih tinggi menghijab asabah di bawahnya, dan sudah dijelaskan asabah nasabiyah bin nasab itu kan ada bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi. Yang bin nafsi itu ada 4 tingkatannya seperti yang sudah diuraikan dalam pengajian yang lalu. Ada al-bunuwa, jihatul bunuwa, jihatul ubuwa, jihatul ukhuwa, jihatul umumah. Nah, kaidah tentang hijab hirman dalam aturan asabah ini, bahwa asabah yang lebih tinggi menghijab yang di bawahnya, kecuali sekali lagi ayah dan anak. Ayah dan anak tidak mungkin terhijab oleh hijab hirman. Ditinggalkan seseorang umpamanya, seseorang meninggal dunia, ditinggalkannya seorang anak laki-laki dan seorang saudara kandung, maka sudah dijelaskan bahwa asabah anak laki-laki lebih kuat daripada asabah saudara kandung. Otomatis saudara kandung tak dapat warisan. Dia ahli waris tapi terhijab hirman oleh anak laki-laki. Dia ahli waris tapi dia dihijab. Kenapa? Karena ahli waris, karena asabah anak lebih tinggi daripada asabah saudara kandung, dan demikian seterusnya. Bagi yang terlupa silakan dirujuk lagi kepada ke pembahasan kita tentang asabah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaidah hijab hirman ini, al-usul la yahjubuhum illa al-usul. Asal waris kita, ayah, datuk, itu kan asal waris. Nah, kaedahnya asal tidak mungkin dihijab kecuali oleh asal. Datuk apakah bisa terhijab? Bisa. Apakah siapa yang bisa menghijab datuk dalam faraid? Ayah. Karena asal hanya bisa dihijab oleh asal. Ayah dapat menghijab datuk. Datuk yang jauh terhijab oleh datuk yang dekat. Kemudian al-furu' la yahjubuhum illa al-furu'. Sementara furu', anak, cucu, cicit dan seterusnya, tidak mungkin terhijab kecuali oleh furu' pula. Sementara hawasi, kiri kanan kita, saudara, saudari, paman, itu namanya hawasi. Anak saudara laki-laki, anak saudara kandung umpamanya, dan lain-lain sebagainya seperti yang sudah kita jelaskan dalam ahli waris yang dahulu, itu bisa dihijab oleh asal, oleh furu' dan oleh hawasi itu sendiri. Jadi 3 nih. Saya ulang sekali lagi, asal tidak mungkin dihijab kecuali oleh asal. Furu' tidak mungkin dihijab kecuali oleh furu'. Contohnya begini. Yang furu', yang asal tadi sudah kita contohkan. Yang furu', meninggal dunia seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki. Anak laki-laki, cucu laki-laki itu semuanya adalah furu', keturunan. Maka anak laki-laki menghijab cucu
laki-laki itu namanya furu', hanya bisa dihijab oleh furu'. Dan itu pun sebenarnya sudah kita bahas dalam kajian tentang asabah. Sementara hawasi itu bisa dihijab oleh usul kita, oleh asal kita, dan bisa dihijab oleh furu' kita, dan bisa dihijab oleh hawasi itu sendiri. Saudara seayah umpamanya, itu bisa dihijab oleh saudara kandung karena asabahnya lebih kuat. Paman umpamanya, saudara ayah umpamanya, bisa dihijab oleh saudara kandung. Kenapa? Karena asabahnya juga lebih kuat. Itu yang ketiga, kaidah yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, ahli waris yang terhijab hijab hirman, dia bisa menghijab ahli waris yang lain dengan hijab nuksan. Contohnya begini. Ini kita hapus dulu. Umpamanya meninggal dunia seseorang, ditinggalkannya, ambil yang tadi saja, seorang ibu, kemudian seorang ayah, dan 3 orang saudara. Ini 3 ya. 3 orang saudara kandung umpamanya, syakik. Ini mohon diperhatikan, saya ulang tadi kaedahnya. Orang yang terhijab hirman, dia boleh jadi menghijab ahli waris yang lain dengan hijab nuksan. Ini contohnya. Tinggalkannya ibu, ayah, dan 3 orang saudara kandung. Maka ibu di sini mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada sekelompok saudara. Ayah di sini adalah asabah. Sekelompok saudara kandung ini terhijab oleh ayah. Kenapa terhijab oleh ayah? Karena asabah ayah lebih kuat daripada asabah saudara kandung. Cuman meskipun mereka ini terhijab hijab hirman, tapi dia menghijab ibu hijab nuksan. Mereka menghijab ibu dari mendapatkan 1/3 menjadi mendapatkan 1/6. Itu silakan ditengok lagi, itu syarat-syaratnya kapan ibu dapat 1/6, kapan ibu dapat 1/3. Intinya apa? Mereka terhijab hijab hirman, saudara ini. 3 orang saudara ini terhijab hijab hirman. Walaupun mereka terhijab hijab hirman, akan tetapi mereka menghijab ibu hijab nuksan. Dan itu perlu kita perhatikan bersama-sama. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang selanjutnya, ulama-ulama kita menyebutkan man adla ila mayyitin, atau man adla ilal mayyiti biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Orang yang terhubung kepada mayat melalui perantaraan, melalui ahli waris yang lain, maka orang tersebut terhijab oleh ahli waris yang tadi. Akan tetapi kaedah ini pengecualiannya saudara-saudari seibu. Saya ulang sekali lagi bunyi kaedahnya. Man adla ilal mayyiti biwasitatin hajabathu tilkal wasitah. Ini kaedahnya. Orang yang tersambung, terhubung kepada mayat dengan perantara, hajabathu tilkal wasitah, maka perantara itu menghijabnya. Umpamanya ada
anak laki-laki dan ada anak laki-laki dari anak laki-laki. Meninggal dunia seseorang meninggalkan dua ahli waris ini, seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki. Maka cucu laki-laki ini terhubung kepada mayat melalui anak laki-laki. Nah, kaedah ini berlaku. Orang yang terhubung kepada mayat melalui perantara, maka dia terhalang oleh perantara itu. Maka anak laki-laki, cucu laki-laki ini terhijab oleh anak laki-laki. Kenapa? Karena dia ini perantara, wasithah. Dia ini adalah wasithah. Maaf, ini tohnya tinggal. Dia adalah wasithah cucu laki-laki kepada mayat. Otomatis cucu laki-laki ini terhijab oleh anak laki-laki karena dia wasithahnya. Datuk umpamanya. Contoh yang lain, datuk meninggalkan seorang ayah dan seorang datuk. Maka datuk tidak dapat. Kenapa tidak dapat datuk? Terhijab oleh ayah. Kenapa? Karena datuk terhubung kepada mayat melalui ayah. Maka ayah ini wasithah. Orang yang terhubung kepada mayat melalui wasithah, melalui perantara, maka perantara itu menghijabnya. Sekali lagi, kaedah ini tidak berlaku untuk saudara-saudari seibu. Kenapa? Karena ibu tidak menghalangi saudara-saudari dari mendapatkan warisan dengan hijab hirman. Tidak. Ini pengecualiannya ini. Ini kehebatan saudara-saudari seibu. Sekali lagi, kaedahnya man adla ilal mayyiti biwasitatin hajabathu tilkal wasithah. Orang yang terhubung kepada mayat melalui perantara, maka perantara itu menghijabnya, kecuali saudara-saudari seibu. Meskipun mereka terhubung kepada mayat melalui ibu, tapi ibu tidak menghijab mereka hijab hirman. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hijab hirman ini kalaulah ingin kita klasifikasikan, dapat kita bagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, ada ahli waris yang tidak dihijab dan tidak menghijab. Siapa itu? Suami dan istri. Mereka tidak dihijab hijab hirman, tapi juga tidak menghijab ahli waris yang lain. Yang kedua, ahli waris yang tidak mungkin dihijab, hijab hirman ini ya maksudnya, dan dia dapat menghijab ahli waris yang lain, hijab hirman. Siapa itu? Al-walidani wal-waladani. Dua orang tua, ayah dan ibu, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahli waris yang tidak menghijab ahli waris yang lain, tapi mereka dihijab oleh yang lain. Siapa yang dimaksud itu? Saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu tidak mungkin menghijab hijab hirman ahli waris yang lain, tapi mereka terhijab oleh ahli waris yang lain. Hijab hirman itu maksudnya. Yang keempat, itu yang selanjutnya, bisa jadi dihijab dan bisa jadi menghijab siapa? Ahli waris yang lain selain daripada yang sudah kita sebutkan tadi. Itu kaedah-kaedah tentang hijab hirman. Adapun hijab nuksan, ahli waris tersebut mendapatkan bahagian terkecil dari yang mungkin didapatkannya. Mereka terhijab dari awfar hazzaihi. Itu redaksi lebih kurang di dalam kitab-kitab fikih kita. Dari mendapatkan bahagian terbanyak, mereka terhijab dari mendapatkan bahagian terbanyak. Artinya berkurang karena ada ahli waris yang lain. Ini bisa kita tangkap, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari pembahagian ashabul furud yang lalu itu. Contohnya suami umpamanya, kalau tidak ada anak dapatnya setengah, tapi kalau ada anak dapatnya seperempat.
Maka keberadaan anak menghijab suami dengan hijab nukson. Hijab nukson. Tadinya semestinya kalau tidak ada anak dapat setengah, tapi ada anak dapatnya seperempat. Jatahnya berkurang. Istri umpamanya, kalau tidak ada farak waris, tidak ada anak, tidak ada cucu dan seterusnya, itu dapatnya seperempat. Tapi kalau ada anak, ada farak waris, dapatnya seperdelapan. Sudah berkurang dari seperempat menjadi seperdelapan. Itu namanya hijab nukson. Ibu dari sepertiga, karena ada farak waris atau ada sekelompok saudara, jadi dapat seperenam. Itu namanya hijab nukson. Ayah umpamanya dari asobah, karena ada anak laki-laki, dia jadinya dapat seperenam. Ada farak waris laki-laki, dapatnya seperenam. Itu namanya hijab nukson. Hijab nukson ini mungkin terjadi pada seluruh ahli waris. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa kaidah tentang hijab. Dan saya berusaha menyederhanakan kaidah-kaidah tersebut, walaupun agaknya itu tidak sesederhana yang kita inginkan. Namun insya Allah tentang hijab, setidaknya apa yang saya sampaikan itu sudah mengcover atau mencakup bagian-bagian pokok yang harus kita ketahui tentang hijab dalam ilmu faraid. Karena ada ulama kita yang mengatakan haram seseorang menjelaskan atau menyelesaikan faraid sementara dia tidak mengetahui kajian tentang hijab ini. Mudah-mudahan pembahasan ini berguna bagi kita bersama-sama, terutama bagi saya pribadi, dan hendaknya dengan kajian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai amal ibadah kita. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.